Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana Bapak-bapak? Semangat? Ini perasaannya kayak acara apa? Indonesia Liars Club. Acaranya Pak Karni Ilyas gitu ya. Ya. Hadirin semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia di suasana yang sejuk, masih dingin ya, meskipun sudah agak naik suhunya. Alhamdulillah kita masuk di tanggal berapa Sya'ban ini Pak? Ada yang tahu? Sekarang bulan Sya'ban kan? Tanggal berapa Sya'ban? 18. Artinya beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ya. Berarti sekitar 10 atau 11 hari lagi insya Allah. Jadi pertemuan besok, pertemuannya lagi itu sudah Ramadan insya Allah. Ya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, ya panjang umur sampai nanti jumpa Ramadan dan bisa menyelesaikannya. Amin. Tentunya ya ada beberapa hal yang mesti kita ketahui, ya mungkin juga semuanya sudah tahu, tetapi min babit tadzkir wal murajaah, sebagai pengingat dan pengulangan, murajaah, agar nanti ketika bulan Ramadan datang kita sudah mengetahui atau mengingat hukum-hukumnya. Kita belajar tentang apa sih hal-hal yang dibolehkan, apa sih hal-hal yang diutamakan untuk meninggalkannya, atau hal-hal yang makruh pada saat dilakukan ya ketika sedang berpuasa. Tentunya memanfaatkan momen di separuh terakhir dari bulan Sya'ban ini, kita perlu untuk mengingat-ingat kembali. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam istilah fikih itu disebutkan ada istilah namanya makruh. Makruh itu apa? Dikerjakan tidak dapat apa Pak? Makruh apa makruh? Nah, lebih utama untuk ditinggalkan. Kalau dalam bahasa usul fikih itu disebutkan manaha anhu syari' la ala wajhil ilzam, yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat tapi tidak keras larangannya. Ya jangan, tapi nggak terlalu jangan banget. Jangan, tapi kalau misalnya dikerjakan ya udah gitu. Tapi lebih utamakan untuk ditinggalkan. Ya. Jadi ketika berpuasa ini disebutkan oleh para ulama ya,
ada beberapa hal yang lebih baik untuk ditinggalkan melakukan hal ini, atau yang disebut dengan makruh. Ma yukrahu lis-shaim, yaitu apa-apa yang makruh dilakukan bagi orang yang berpuasa. Nah, kira-kira apa, Pak? Kira-kira apa nih yang makruh untuk dilakukan bagi orang yang berpuasa, lebih baik ditinggalkan? Yang pertama di sini disebutkan tukrahul mubalaghatu fil istinsyaq, yaitu makruh berlebih-lebihan dalam istinsyaq. Ada yang tahu apa itu istinsyaq? Menghirup air ke hidung pada saat apa? Pada saat berwudu. Jadi dalam istilah wudu itu ada namanya istinsyaq, ada namanya istinsar. Istinsyaq yaitu menghirup air ke hidung, tapi tidak sampai masuk lepas ya. Sakit juga kalau masuk lepas. Lawan dari istinsyaq ini namanya istinsar, yaitu mengeluarkan. Jadi bapak dan ibu kalau wudu itu bukan hanya tul di depan hidungnya saja. Itu ada sunnah wudu namanya istinsyaq. Itu dihirup airnya kemudian dikeluarkan lagi. Nah, pada saat istinsyaq ini di luar bulan Ramadan dia boleh-boleh saja sampai sedot gitu ya, kemudian keluar lagi. Tetapi pada saat Ramadan itu jangan terlalu dalam. Tapi juga bukan berarti harus ditinggalkan ya, tapi sedikit saja kemudian dikeluarkan lagi. Ya, hal ini sebagaimana disebutkan dari seorang sahabat Nabi bernama Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu, annahu qala qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu. Dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahukan aku tentang wudu. Lalu kata Nabi SAW, asbigil wudu, sempurnakan wudu, ratakanlah wudu, wa khallil bainal asabi, sela-sela di antara jari-jari, wa baligh fil istinsyaq, dan lakukanlah istinsyaq dengan maksimal. Illa antakuna sha'iman, kecuali dalam keadaan berpuasa. Jadi hukum asalnya istinsyaq itu harus dilakukan dengan maksimal ya. Jadi kalau kita wudu jangan hanya sekedar nempel di hidung saja Pak, tapi dimasukkan airnya, caranya bukan digini-ginikan juga ya, tapi disedot ya, sedot kemudian dikeluarkan. Tetapi illa antakuna shaiman, kecuali dalam keadaan berpuasa. Nah, kenapa dalam keadaan berpuasa itu nggak boleh berlebih-lebihan menghirupnya? Kenapa kira-kira Pak? Kenapa? Khawatirnya masuk ke dalam kelepasan, karena saluran hidung ini nyambung dengan mulut. Masuk ke dalam, lumayan gitu. Batal. Khawatir seperti itu. Makanya kemudian di sini disebutkan khaufan min an yasilal ma'u ilal jauf fayatasabbaba fil fitri, yaitu khawatir masuk ke rongga mulut, kemudian yang demikian itu akan membatalkan puasa. Seperti itu. Jadi yang pertama apa Pak? Al-mubalaghah fil istinsyaq, yaitu berlebih-lebihan dalam istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Kumur-kumur. Menghirup air pada saat berwudu. Oke, itu poin yang pertama ya. Jadi nanti kalau kita puasa,
Jangan terlalu semangat. Ya, tapi bukan juga berarti ditinggalkan, tapi lakukan, tapi yang sedang-sedang saja. Yang kedua adalah yukrahu al-wisalu fis shaum. Makruh untuk melakukan wisal pada puasa. Apa itu wisal, Pak? Apa itu wisal? Apa yang dimaksud dengan puasa wisal? Puasa wisal itu dia nyambung, tidak berbuka sampai sahur. Sahur pun dia tidak sahur gitu kan. Udah biar aja. Ya. Nah, jadi dia itu menyengaja untuk tidak makan pada saat malam. Ya. Jadi dia sengaja. Jadi puasa wisol itu puasa nyambung terus. Makanya kemudian disunahkan untuk makan sahur. Makan sahur itu kan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah sahur karena sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Tapi saya nggak biasa, Pak, kalau sahur. Biasanya karena kalau kerja itu selesai jam 12, ya udah, saya tidur aja. Kemudian bangun subuh, sholat subuh, udah lanjut puasa. Nah, yang demikian ini disunahkan untuk melakukan sahur, makanya sahur itu disunahkan untuk menghindari apa yang disebut dengan wisol. Beberapa orang tertentu memang ada orang yang gak suka sahur gitu ya. Bahkan berbuka pun juga enggak gitu. Nah, di sini ada syariat dari agama kita bahwa puasa itu mulai dari fajar, mulai dari subuh sampai maghrib. Maka pada saat itu kita berbuka. Jadi mungkin berbeda dengan puasa-puasa yang lain ya Pak ya. Puasa dari ajaran-ajaran yang lain gitu kan. Atau dari keyakinan-keyakinan yang lain. Karena ada puasa itu yang nggak berbuka-buka sampai berapa hari misalnya. Ada nggak Pak? Ada puasa mati geni. Itu bagaimana itu puasa itu? Hah? Tujuan tertentu, misalnya 5 hari nggak buka-buka gitu misalnya. Saya nggak terlalu paham teknis puasa mati geni bagaimana. Barangkali ada yang pengalaman bisa cerita di sini. Puasa tidak terkena sinar matahari. Ya, terus apa lagi? Ya? Puasa mutih itu berarti makan susu aja. Makan nasi aja, garam aja, cabai aja, Masya Allah. Air putih aja misalnya gitu ya. Inilah perbedaan antara puasa yang disyariatkan dengan puasa-puasa dari ajaran yang lain. Kalau dalam Islam secara umum disebutkan berbuka, menikmati masakan makanan, tidak ada itu apa namanya puasa dengan tujuan-tujuan tertentu. Kalau puasa pengen kaya bagaimana Pak? Nyupang, nyudapangan. Kalau puasa pengen kaya gimana? Ya, saya pernah mendengar fatwa dari Syekh Sa'ad Asy'ari di Radio Idzatul Quran. Ada seseorang yang bertanya, yaitu bagaimana seseorang yang berpuasa karena dia tidak punya uang untuk makan. Udahlah jadi puasa aja. Gitu. Kalau memang keadaannya demikian maka tidak mengapa. Apalagi misal puasa sunnah ya, sebagaimana dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada Aisyah, ada yang bisa dimakan nggak? Nggak ada. Iya sudah puasa. Nah,
Tetapi puasanya adalah puasa yang ditentukan oleh syariat. Sebagaimana kata Syekh Syastri, beliau membolehkan demikian. Kalau memang dia nggak punya makanan, kemudian diniatkan puasa, maka dibolehkan. Ya. Tapi kemudian kalau kita puasa dengan tujuan apa? Kayaknya saya ini segini-gini aja, ekonomi ini udah kerja di Saudi 10 tahun. Rumah baru 1. Bukan saya yang menyebutkan ya. Nanti diprotes ibu-ibu nih. Tanah belum ada gitu kan. Saya dapat amalan ini dari orang tertentu. Puasa aja, puasanya puasa wisol gitu misalnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau memang kita puasa, niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya untuk mendapatkan pahala. Kalau hanya sekedar dunia itu kecil sekali, Pak. Tapi kadang-kadang kita itu lebih memilih nilai dunia daripada pahala di akhirat, ya enggak? Padahal pahala di akhirat itu lebih besar. Kadang-kadang banyak dari kita itu melakukan satu amal ibadah itu tujuannya adalah untuk kepentingan dunia. Al-amal bi iradati dunia, melakukan amalan tapi dengan tujuannya dunia. Itu sesuatu yang kalau timbangannya syariat kok malah memilih nilai yang rendah gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan janji pahala. Kok malah kita pengennya dapat dunia. Pengen sama si fulana gitu kan dipuasain. Yaitu puasanya tadi dengan macam-macam jenis puasa ya, mati geni apa segala macam. Ya. Bagaimana, Pak? Cerita Ratmina. Wah, kalau itu Baridin dan Ratmina ya. Itu ceritanya Abdul Ajib. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua adalah jenis puasa wisol. La tusilu fa ayyukum idza arada an yuwasila falyuwasil hatta sahar. Jadi kalian nggak boleh untuk nyambung puasa. Kalau misalnya malas untuk berbuka, kalau kalian ingin nyambung maka sambung sampai sahur. Sahur itu waktunya sahur itu buka. Bukan buka, maksudnya waktunya sahur itu makan gitu loh, makan atau minum. Makanya semales-malesnya kita usahakan waktu sahur itu kita makan atau minum meskipun sedikit. Kenapa? Kita cari keberkahan. Dan petunjuk Nabi SAW, apalagi bagi yang tidak kuatan ya, punya sakit mah misalnya gitu kan. Nanti kalau nggak sahur malah sakit siang-siang, jadi berbuka. Nanti dengan alasan lagi, kan kalau sakit boleh berbuka Ustaz, nanti bisa diganti di hari yang lain. Ya? Ada sahabat yang pingsan. Iya, tetapi kalau misalnya bisa untuk dilakukan, lakukan sahur. Kalaupun misalnya maghribnya malas berbuka, tapi kayaknya kalau kita semua semangat ya, maghrib itu nunggu ya, Masya Allah. Apalagi lagi acara buka puasa bersama gitu kan. Wah, nunggu azan, kemudian cepet-cepet untuk buka. Ini kayaknya kalau yang wisol-wisol begini orang-orang tertentu aja ini. Yang biasa lelakon apa gitu mungkin ya. Ya kalau kita manusia yang biasa, yang normal gitu, maghrib ya pengennya segera berbuka, kita cari gitu ya. Kan kalau di Indonesia ada war takjil gitu kan. Rebut gitu. Takjil, kita beli gorengan, beli martabak, beli pisang goreng, beli apa gitu. Kan begitu ya Pak ya. Nah, mungkin orang-orang tertentu. Jadi mungkin ada kejadian ini di zaman Nabi, orang yang puasanya wisol. Ya, barangkali di zaman ini juga masih ada. Ya, itu adalah kurang tepat karena sunnahnya ketika kita puasa itu menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah dengar azan,
segerakan untuk berbuka. Juga ketika sahur maka kita makan sahur meskipun sedikit, kita minum air aja. Ya, begitu. Kemudian yang ketiga adalah yukrahu zauqut ta'ami bi ghairi hajah. Makruh untuk mencicipi makanan tanpa ada keperluan. Ini kayaknya kalau bapak-bapak enggak juga ya. Masa nyucipin makanan gitu kan. Jadi memang di dalam riwayat itu disebutkan Pak, boleh untuk mencicipi makanan tapi tidak boleh sampai ditelan. Di lidah aja ya, tanggung banget ya. Itu dia tuh, berbahaya itu nanti kalau nyicipin, aduh tanggung, telan enak. Kalau udah masuk ke dalam batal. Jadi kalau cukup sampai di lidah saja. Kalau tidak ada keperluan, ya, kenapa? Maka itu adalah makruh. Li'annahu qad yanzil syai'un min hadzal ta'am ila jawfis shaim. Karena apa? Kadang turun makanan ini rasanya sampai ke tenggorokan tanpa terasa. Ya, maka ini akan menimbulkan puasanya batal. Ya, maka menghindari ya Pak ya. Kalau nggak ada keperluan. Kalau ada keperluan juga ibu-ibu kayaknya takut juga, banyak yang takut ya. Wah, cicipin makanan gitu. Tapi biasanya kalau ibu-ibu nggak usah dicicipin juga udah ahli masak gitu kan. Bisa lah insya Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kita berbicara tentang hal-hal yang makruh, kita coba mengulas sedikit hal-hal yang dibolehkan oleh orang yang berpuasa. Dan ini banyak disangka nggak boleh. Padahal boleh. Ada yang tahu Pak? Ada yang bisa menyebutkan apa kira-kira? Bersiwak. Bersiwak apa lagi? Dukun? Waduh. Nanti kalau bilang boleh, nanti pagi-pagi udah ngerokok aja nih. Waduh, batal Pak kalau rokok. Itu para ulama sepakat batal. Kenapa? Karena masuk dia ke dalam dia. Nanti balas lagi, kan itu cuma angin. Ya udah kalau angin nggak usah rokok lagi, gini aja gitu, sama nggak? Kan beda, rokok ada rasanya mungkin ya Pak ya, begitu ya. Makanya para ulama sepakat di barat dan timur, Saudi, di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana. Tapi Ustaz ada siwak yang baru masih ada katanya yang itu seperti itu gimana? Ya, siwak yang baru yang masih segar, maka para ulama di sana berbeda pendapat tentang penggunaan siwak itu, ya, ada yang mengatakan dibolehkan sampai sebelum zawal, artinya sebelum siang, hanya pagi saja, karena memang di sana ada aroma dan rasa. Tetapi ulama yang membolehkan di seluruh waktu, mereka berpendapat bahwa yang pertama adalah berdasarkan keumuman dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menggunakan siwak ketika akan wudhu dan inda kulli salat, yaitu ketika akan salat. Kemudian yang kedua terkait dengan kaidah keumuman bahwa at-tahuru syatrul iman, ya, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebersihan itu adalah, kesucian itu adalah separuh dari iman. Dan dengan bersiwak itu adalah bagian dari kebersihan. Seperti itu. Ala kulli hal bahwa kalau kita mau cari yang hati-hati, maka gunakan siwak itu pada sebelum zuhur, gitu ya, seperti itu. Karena kalau setelah zuhur barangkali enak nih, seger gitu kan. Tapi kalau ulama sini itu berpendapat baik pagi maupun siang menggunakan siwak nggak apa-apa. Makanya banyak orang Arab tiba-tiba setelah zuhur itu kan dia ngemut-ngemut siwak aja gitu. Lagi puasa gitu ya. Ya. Tapi ketika
menggunakan siwak juga nggak boleh kita telan ya Pak ya. Jadi jangan mentang-mentang dibolehkan kemudian ditelan gitu kan. Nah, ya kayak gosok gigi aja, dan jangan sampai berlebihan juga dimasukkan terus di mulut gitu kan, ada ya kita dapati ya. Itu orang itu dia pakai siwak ya tapi di mulut terus gitu kan. Ini gak dilepas-lepas ini orang ini. Nah, apalagi kalau Ramadan. Kalau yang baru itu punya terus kayak nyedot tebu gitu. Oh gitu. Ya, Jadi saya melihat itu. intinya adalah kalau sampai dia masuk ke dalam maka dia batal. Intinya siwak itu adalah dia mirip seperti madmadah, mirip seperti kumur-kumur ya di dalam wudhu. Kalau kumur-kumur, kalau dia sengaja untuk dimasukkan ke dalam, ya maka dia batal. Begitupun siwak kalau dia telan, rasanya masuk sampai ke dalam maka dia batal. Tapi kalau hanya di mulut saja, dilepeh lagi maka itu tidak mengapa. Ya. Kalau kita sudah berusaha dikeluarin, diludahin, tapi hangatnya masih tersedot, itu ya jangan disedot-sedot ya, kita keluarkan semuanya. terbawa nafas gitu. Tapi ya kalau terbawa napas berarti kan tidak ditelan. Itu kan suatu hal yang natural. Makanya sebagian ulama yang ketat itu berpendapat pakai siwak itu setelah zawal, setelah siang itu nggak boleh. Jadi hanya pagi saja gitu kan. Itu kan untuk kehati-hatian. Kalau memang kita khawatir ya sudah, kita sudah pagi, udah subuh misalnya, udah gosok gigi, udah nggak pakai siwak, ya udah nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau misal kita berpendapat memegang dari fatwa ulama sini, gitu kan, boleh pagi, boleh siang, boleh sore, yang penting jangan berlebihan. Dalam artian jangan berlebihan itu jangan terus-terusan di kunyah-kunyah terus sepanjang hari gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, beberapa hal yang dibolehkan di sini adalah yubahu ta'khirul iktisal minal janabati ila tulu'il fajr. Yaitu boleh mengakhirkan mandi besar sampai matahari terbit. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, sholat subuhnya kapan kalau sampai matahari terbit? Ini kejadiannya gimana nih? Boleh yubahu ta'khirul iktisal minal janabati ila tulu'il fajr. Boleh mengakhirkan mandi besar sampai matahari terbit. Terus sholat subuhnya kapan? Ya udah terbit mataharinya. Ini konteksnya adalah bagi wanita haid. Ya? Mimpi. Ya? Mimpi setelah subuh misalnya, atau sampai sebelum matahari terbit, misalnya suami istri malamnya tarawih bersama ya. Terus terjadi apa yang terjadi? Ternyata setelah selesai sahur itu apa? Setelah selesai sahur, azan subuh. Dia belum mandi berdua itu. Nah, itu dibolehkan. Mandinya setelah subuh. Mandinya setelah subuh. Ya. Ini ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah dan Ummu Salamah bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli thumma yaktasilu wa yasum. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati subuh dalam keadaan junub karena setelah berhubungan dengan istrinya. Kemudian apa? Thumma yaktasil wa yasum. Subuh mandi dulu lalu kemudian puasa. Nah, seperti itu, Pak.
Tetapi kalau bisa sebelum subuh udah mandi, ya itu lebih bagus. Kenapa? Karena harus segera berangkat ke masjid. Kalau udah subuh lewat, subuh baru mandi, nanti ya kelewatan dari sholat berjamaah subuhnya gitu ya Pak ya. Tetapi ini berbicara tentang hukum. Boleh nggak kalau masih dalam keadaan junub, tapi dia sudah niatkan puasa, sudah masuk subuh. Jawabannya adalah boleh. Ya jawabannya adalah boleh, dia mengakhirkan mandinya nanti gitu. Ya tetapi kalau mau sholat subuh ya dia harus mandi dulu, nggak boleh sholat subuh dulu. Ya. Iya. Iya. Lebih baik bulan puasa di sini aja, jangan kurang. Lebih baik bulan puasa di sini aja. Ya di sini juga barangkali ada yang ada keluarganya kan? Ya, kalaupun nanti ada keluarga maka seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya ternyata habis itu terus kemudian keburu azan subuh sudah selesai kan? Itu nggak apa-apa, terus dilanjutkan puasanya. Setelah itu mandi meskipun sudah masuk subuh, baru kemudian sholat subuh. Meskipun lebih baiknya ketika azan itu sudah mandi, tetapi dibolehkan kalau misalnya diakhirkan. Nah, seperti itu ya Pak. Sama seperti wanita haid misalnya, malamnya dia suci, kemudian karena sibuk masak ternyata subuh dia belum mandi. Maka dia mandi dulu, kemudian lanjut puasanya. Ya, tapi dia sudah niatkan ikut puasa di hari itu. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tubahul madmado wal istinsyaq min ghairi mubalaghah. Ya, ini masih ada kaitannya dengan yang tadi. Dibolehkan untuk kumur-kumur dan istinsyak. Tapi dengan syarat apa? Tidak berlebihan. Dengan syarat tidak berlebihan. Jadi boleh kumur-kumur. Ya. Pada saat kita berwudu. Selanjutnya adalah yubahul iktisal wat tabarrud bil ma'. Boleh mandi dan mencari dingin-dingin dengan air. Boleh mandi dan mencari dingin-dingin dengan air. Maksudnya apa? Aduh, kita panas banget ya. Tapi ini biasanya di Indonesia, kalau di sini kayaknya enggak ya. Masuk ruangan aja udah dingin banget gitu kan. Ya kalau di Indonesia kan AC jarang gitu kan. Aduh, apalagi kerja di luar misalnya panas gitu kan. Maka kita cari dingin-dingin ngadem gitu. Apa? Siram kepalanya itu boleh nggak? Batal nggak? Maka di sini pernah ada kejadian, ya ada riwayat dari sebagian sahabat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa sha'imun minal atashi au minal harri. Bahwasanya kata salah satu sahabat Nabi mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air di atas kepalanya padahal dalam keadaan puasa. Jadi ini Rasulullah merasa kepanasan gitu ya, disiramkan airnya. Yaitu apa? Minal atasya, karena memang kehausan, atau minal harri, atau dari kepanasan. Jadi boleh. Kalau hanya sekedar itu ya. Tapi kalau nyiramin pakai air lalu mulutnya mangap, masuk ditelan, ya itu yang nggak boleh. Kan nggak ada yang tahu Pak, misalnya. Ya iya, nggak ada yang tahu. Namanya puasa itu Pak adalah amalan sir bainal abdi wa rabbih. Puasa itu adalah amalan rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Puasa itu adalah amalan rahasia Pak. Beda dengan sholat, orang bisa ngelihat. Puasa bisa ngelihat kita nggak? Kalau kita puasa, orang bisa ngelihat kita nggak? Sulit Pak. Memang kelihatan sahur bareng, buka bareng. Ternyata lagi bawa mobil ke Mekah, lagi nyetir.
ambil rokok misalnya, gitu kan, ambil minum. Udahlah nggak ada orang-orang ini gitu kan, misalnya seperti itu. Atau dia sembunyi-sembunyi makan orang yang kelihatannya lemes, ternyata nggak puasa, nggak kelihatan Pak, karena betul-betul puasa itu adalah di sana ada ujian. Kita itu jujur nggak kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Seperti itu. Jadi meskipun kita siram, kalau kita berazam ingin puasa, ya sudah, kita nggak mangap-mangap, kita nggak ambil air dari siraman itu. Meskipun kita berwudu, istinsyak, madmadah, kumur-kumur, ya kita tidak telan airnya. Kenapa? Karena kita tahu kita sedang puasa. Itu mungkin kalau anak-anak, ya namanya anak-anak ya, ada yang ya karena puasa dia kalau batal takut sama bapaknya kan dimarahin. Dia lagi berwudu kemudian ngumpet gitu kan. Kumur-kumur minum. Kalau anak-anak mungkin ada yang seperti itu, tapi kan ya karena akalnya belum tumbuh, ya apa namanya, kesadarannya belum tumbuh, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau sudah bapak-bapak masa begitu gitu kan, enggak ya? Ya meskipun kita akui puasa itu adalah ibadah yang mungkin bagi banyak orang adalah sesuatu yang berat ya. Meskipun alhamdulillah kalau kita tinggal di Saudi ini diperingan gitu. Jam kerja biasanya panjang jadi agak dipendekkan. Kerja di yang bagian lapangan biasanya pagi sampai sore, jadinya sore sampai malam begitu kan. Alhamdulillah ada pergeseran gitu. Yang kerja di madrasah banyak liburnya gitu. Iya kan? Jadinya lebih santai. Orang biasanya ngomel-ngomel terus karena tahu ini shaim, jadinya baik gitu ya. Begitu ya Pak ya? Ada yang tiba-tiba begitu? Ini yang udah lama-lama di sini mungkin bisa memberikan testimoni nih. Seperti itu ya Pak ya? Ya, alhamdulillah ada nuansa apa ya? Nuansa religiusnya ini kalau bulan puasa di sini itu sangat kerasa, dalam artian orang itu betul-betul takzim gitu kan. Banyak non muslim tapi mereka menghormati gitu kan. Yang non muslimnya yang menghormati yang muslim. Kalau di kita kan kadang-kadang yang puasanya harus menghormati orang yang nggak puasa. Ya kadang-kadang begitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian hal-hal apalagi yang dibolehkan, mencicipi makanan tadi ya sudah dibahas, ini berlawanan dengan yang tadi yang makruh. Kalau enggak ada kebutuhan maka makruh, kalau ada kebutuhan maka dia dibolehkan. Ya, dia dibolehkan. Kemudian nah ini nih yang agak-agak ini. Tubahul qubla wal mubasyarah idza malaka nafsahu. Dibolehkan mencium dan mencumbui istrinya. Dengan syarat apa? Dia mampu untuk menjaganya. Tidak terjadi kebablasan. Jadi boleh. Kalau hanya sekedar mencium, bercanda-canda gitu ya. Dan ini ada satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dari hadis Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu pernah mencium istrinya dalam keadaan puasa, wa yubashiru wa huwa shaim, juga mencumbuinya ya dalam keadaan puasa, walakinnahu amlakukum liirbihi, kan tetapi perlu diingat bisa nahan enggak gitu ya. Ya, karena apa? Karena kalau kelewatan gimana? Kalau kelewatan gimana? Terjadi apa yang terjadi? Apa dendanya, Pak? Membebaskan budak. Puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana bisa 2 bulan berturut-turut? Sebulan aja udah gak kuat. Sebagaimana dulu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Saya telah menggauli istriku, kata salah satu sahabat Nabi. Lalu kata Nabi SAW, ya udah kamu membebaskan seorang budak
Ya, saya nggak punya harta untuk membebaskan budak. Ya sudah kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana puasa 2 bulan berturut-turut? Saya yang sebulan aja ini udah nggak kuat. Terus ya sudah kalau gitu bersedekah untuk 60 orang miskin. Kata orang ini, di Madinah ini orang yang paling miskin adalah saya. Orang yang paling miskin adalah saya. Bagaimana saya bisa memberikan sedekah kepada orang-orang? Orang yang paling miskin adalah saya gitu ya. Waduh, kalau dalam hati ini udah miskin gitu kan. Nggak punya apa-apa, udah nggak bisa nahan nafsu pula gitu. Tetapi dengan pelajaran ini, Masya Allah, ini ada satu hikmah yang sangat luar biasa. Hikmahnya, ada hukum di sana. Ternyata kemudian orang ini dikatakan oleh Nabi SAW, siapa yang punya kurma, kumpulkan katanya gitu. Lalu kemudian disedekahkan, dibagikan orang lain atas nama orang ini. Masya Allah, senang sekali ya. Udah melanggar, kafaratnya dia dibayarkan oleh orang. Nah, jangan berharap seperti itu ya Pak ya. Nanti, oh Pak, ini Ustadz saya telah ini istri, nanti ngarep gitu. Iya, budak, oh sekarang udah nggak ada budak. 2 bulan, wah saya nggak mampu, sebulan aja ini nggak kuat, apalagi nanti 2 bulan nyambung terus. Bayar untuk orang miskin, 60 orang miskin. Wah saya di sini nggak digaji-gaji sama kafilnya juga nggak ada, saya pergi dari tempat kerja Pak gitu kan. Nah, seperti itu Pak. Jadi ada hukum. Ada salah satu pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Sa'ad Al-Khoslan, salah satu ulama di sini. Itu seseorang bertanya, bagaimana kalau terjadi hubungan suami istri di siang hari Ramadan tanpa sadar? Kalau tanpa sadar maka tidak terkena beban apa-apa, namanya orang lupa gitu kan? Itu jawaban dari Syekh Khoslan. Cuma yang jadi pertanyaan, mungkin nggak ada terjadi hubungan kemudian benar-benar dia lupa bahwa lagi puasa? Lupa dua-duanya apa lupa salah satunya gitu? Mungkin nggak? Kira-kira mungkin nggak Pak? Mungkin nggak kira-kira dengan antum ini terjadi, misalnya hubungan dengan istri, lupa di siang Ramadan bahwa dia itu lagi puasa Ramadan, lupa gitu, lupa sama sekali udah. Ingatnya itu pas sudah selesai, astagfirullahaladzim, ternyata saya puasa. Kalau ingatnya di tengah jalan, ya sudah dihentikan gitu. Jangan sampai ingat di tengah jalan, wah ini tanggung lah. Ya, itu ada fatwa dari ulama dari Syekh Sa'ad Al-Khoslan. Beliau katakan, kalau memang lupa, ya nggak ada beban apa-apa, namanya lupa. Sama seperti orang lagi puasa, dia makan, dia minum. Kalau makan minum mungkin kan, kalau itu gitu mungkin nggak lupa. Tapi ada pembahasannya di dalam kitab Bidayatul Mujtahid yang demikian itu. Kalau si suaminya lupa tapi istrinya ingat misalnya. Ada, kalau nggak salah pembahasannya istrinya dia juga tidak dikenakan kafarat. Kenapa? Karena dia dalam keadaan dipaksa oleh suaminya. Cuma kan istrinya juga kan pasti bilang, Pak lagi puasa gitu. Apa dia diem aja? Nah, intinya seperti itu Pak ya, secara umum, secara hukum, bahwa kalau sekedar mencium, berdua-duaan, bermesraan itu tidak mengapa, tapi yang penting bisa agar sampai tidak terjadi hubungan badan. Tapi kalau misalnya orangnya tidak kuatan ya jangan melakukan itu. Ya. Dunaman la ya'man minal inzali awil jima. Kalau misalnya orang itu nggak bisa, nggak aman, dia nggak bisa, kalau misalnya deket-deket pasti terjadi, ya maka jangan deket-deket. Hindari ya, seperti itu. Ya, ini ada beberapa poin, ya ada banyak. Yang berikutnya
Boleh untuk mencium minyak wangi. Kemudian siwak ya tadi sudah dibahas. Di sini Syekh di sini berpendapat bahwasanya menggunakan siwak itu boleh baik sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir maupun setelahnya. Ya. Baik pagi, siang maupun sore itu boleh. Ya. Kenapa? Ya dengan alasan tadi membersihkan mulut ya dan menghukumi siwak itu sama seperti madmadah yaitu kumur-kumur. Dan di sini ada satu catatan, ya juzu an yasta'mila shaim ma'junal asnan ma'al hadari min nafadhihi ilal halq. Boleh bagi orang yang berpuasa itu menggunakan pasta gigi, odol. Artinya boleh sikat gigi, tapi harus disertai kehati-hatian jangan sampai masuk ke rongga. Jangan sampai tertelan gitu ya. Boleh kalau hanya menggunakan itu. Kemudian boleh juga menggunakan celak. Ya, celak. Ya, karena mata itu bukan rongga tubuh. Kemudian boleh menggunakan obat tetes mata. Ya, ini meskipun terjadi silang pendapat, karena kan obat tetes mata itu langsung kerasa, biasanya di sini pahit. Di sini dibolehkan menggunakan obat tetes mata itu karena dia laisat manfazan lil akli wasyurbi, karena mata itu bukan jalur masuknya makanan dan minuman. Ya. Dan dia bukan termasuk yang membatalkan puasa. Yubahu isti'malu qatril udhun, boleh juga menggunakan obat tetes telinga gitu. Misalnya ada sesuatu kemudian obat tetes telinga dibolehkan karena dia juga bukan tempat untuk masuknya makanan dan minuman. Yang terakhir juga dibolehkan mengambil darah. Misalnya apa? Tahlil dam atau donor ya, diambil. Misalnya mau cek lagi sakit ya, kemudian dicek, maka boleh diambil seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Yang sedikit ini mudah-mudahan jadi pengingat bagi kita semuanya, bukan hanya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi juga bagi diri saya sebagai pengingat, karena sebentar lagi, 10 hari lagi, 11 hari lagi kita masuk bulan Ramadan ya. Kita bisa mengetahui, mudah-mudahan nanti jadi pengingat. Oh iya, waktu kajian di Suwaidi ini pernah dibahas tentang masalah siwak, tentang masalah kumur-kumur, tentang masalah istinsyak pada saat puasa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ini dulu sesi yang pertama tentang permasalahan seputar puasa. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan kitab Tauhid. Kita break dulu sebentar beberapa menit. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.